Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu bab 2. Pengertian kajian pustaka dan pentingnya aspek tersebut. Definisi kajian pustaka. Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Contohnya, maka tulisan ini membahas tentang problematika pendidikan nasional yang dilihat dari dua hal, yaitu satu, masalah kebijakan pendidikan yang terkait dengan dimensi kepemimpinan. Yang kedua, masalah kesenjangan sarana prasarana dan pemerataan pendidikan. Dari Efriza Nasution, Jurnal Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Selanjutnya, bagian proposal yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, laporan penelitian, seminar yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan. Tujuan kajian harus mempunyai kaitan atau hubungan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, judul penelitian. Hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas untuk memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. Yang keempat, metode penelitian. Uraian metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian, model yang digunakan rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpangan hasil penelitian. Contoh proposal penelitian pendidikan. A. Judul proposal, implementasi metode pembelajaran oleh guru kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMKN 1 Banyumas. Latar belakang masalah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 12 AP1 dan 2 pada tanggal 1 sampai 2 Mei 2018 ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, motivasi belajar siswa masih rendah ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang melakukan aktivitas lain seperti berbicara, bercanda, bermain gadget hingga tidur. Yang ketiga, pembahasan masalah. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kompetensi keahlian administrasi perkantoran belum bervariasi. Rumusan masalah, bagaimana implementasi strategi dan metode pembelajaran oleh guru kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMKN 1 Purwokerto. Yang terakhir, kajian teori. Berdasarkan tema penelitian yang diambil, maka terdapat 3 kajian teori utama. Pertama, teori mengenai strategi pembelajaran meliputi pengertian, komponen, jenis, perencanaan, serta pelaksanaannya. Kedua, teori tentang metode pembelajaran yang terdiri dari pengertian, jenis, dan perencanaannya. Ketiga, teori yang membahas mengenai guru kompetensi keahlian administrasi perkantoran, mulai dari pengertian, kompetensi keterampilan mengajar, dan perannya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, catatan tubuh atau body note yang harus ada pada jurnal penelitian. Caranya, ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesai sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Contohnya, seperti yang dikemukakan oleh Reni atau dalam buka kurung 2019.32 bahwa perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Yang kedua, catatan kaki atau footnote. Penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu bagian bawah halaman tersebut atau bagian kaki halaman terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Contohnya seperti yang ada di sini. Yang selanjutnya, EndNote. Paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola biografi dan referensi saat menulis esai dan terikat artikel. Bisa kalian lihat di sini. Contohnya itu tentang penelitian kelapa sawit di daerah Gambut ditulis oleh Muhammad Reza Harahap dengan judul yang sama.
Yang tadi catatan tubuh, catatan kaki, dan etnot ini adalah aturan pengutipan. Selanjutnya, contoh kerangka teori. Kamu hidup dalam kondisi krisis yang disebabkan oleh epidemi atau wabah. Ada fakta sosial menarik yang kamu ketahui sehingga kamu ingin melakukan penelitian tentang itu. Fakta sosial itu adalah kelangkaan masker di saat wabah flu melanda. Padahal masker tidak sulit diproduksi, namun tanpa masker orang akan mulai tertular wabah. Nah, kamu membuat proposal penelitian dengan kerangka teori definisi situasi. Begitu wabah melanda, sebagian orang mendefinisikan bahwa masker akan langka. Definisi tersebut mendorongnya untuk memborong masker di apotek. Akhirnya masker benar-benar langka bukan karena adanya wabah, tetapi karena ada sebagian orang yang mendefinisikan bahwa masker akan langka. Contoh kerangka teori dalam proposal penelitian tentang panik buying di tengah pandemi, yaitu menunjukkan bahwa asumsinya adalah definisi situasi melahirkan situasi baru yang mengakibatkan situasi yang didefinisikan benar-benar terjadi, yaitu masker langka. Tetapi penyebab masker langka bukan seperti yang diharapkan, yaitu meningkatnya permintaan, melainkan masker langka karena adanya kepanikan. Situasi baru muncul akibat orang mendefinisikan situasi. Nah, yang saya sebutkan tadi yaitu adalah contoh kerangka teori. Selanjutnya, pengertian penelitian yang relevan. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelum yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Kegunaan penulisan yang relevan. Penelitian relevan memiliki keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti sehingga berguna untuk menghindari pengulangan penelitian agar memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas sebagai triangulasi data atau pengecekan data. Selanjutnya, tahapan menyusun penelitian relevan. Yang pertama itu analisis variabel dalam judul penelitian tindakan kelas. Yang kedua, cari artikel yang relevan dengan variabel penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, seleksi artikel tersebut agar sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan, lebih kurang sebanyak 5 artikel. Terus selanjutnya, susun redaksi artikel menjadi paragraf yang menggambarkan hasil penelitian yang akan dilakukan. Contoh penulisan yang relevan. Baiklah, di sini akan saya sebutkan contohnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Zumroh dan kawan-kawan tentang keefektifan pembelajaran Windows Shopping dan pendekatan jelajah alam sekitar pada materi ekosistem menunjukkan bahwa hasil belajar konektif kelas Windows Shopping dan jelajah alam sekitar mencapai ketuntasan klasikal, endgame termasuk kategori tinggi, hasil belajar efektif dan psikomotorik termasuk kriteria sangat baik. Zumroh 2018.225. Selanjutnya, hipotesis. Nah, hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo di bawah dan tesis pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Artinya, hipotesa adalah sebuah sebutan keilmuan yang dipakai dalam bentuk aktivitas keilmuan yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa dengan cara sadar, cermat, dan terarah. Pengertian hipotesis ialah tanggapan sementara terhadap kesimpulan permasalahan penelitian. Ada 2 jenis hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Jenis hipotesis ini bersifat implisit atau cenderung tersembunyi. Karena ciri utama deskriptif, maka tidak salah jika utama jenis hipotesis ini yaitu bersifat atau bertujuan untuk memberikan gambaran sebenarnya mengenai sampel penelitian. Yang kedua, hipotesis relasional. Berbeda dengan hipotesis deskriptif yang memiliki sifat implisit atau cenderung tersembunyi, jenis hipotesis ini lebih bersifat eksplisit atau terbuka, di mana hipotesis ini yang menunjukkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Kesalahan dalam menguji hipotesis. Sugiono 2008.88 menyatakan bahwa dalam menaksir populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terjadi 2 kesalahan, yaitu 1. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bisa menolak hipotesis 0 atau HO yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan A. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk dinyatakan dengan B.
Ari Kunto 2005 mengemukakan jenis penelitian yang biasanya tanpa menggunakan hipotesis, antara lain penelitian deskriptif. Jika peneliti memang tidak akan belum dapat menentukan dugaan jawaban tersebut hasil penelitiannya, maka hipotesis tidak perlu dibuat. Baiklah, selanjutnya ke subtopik 3. Bab 3 pada metodologi penelitian, yaitu pertama itu mengenai rancangan penelitian. Nah, sebelum kita masuk kepada rancangan penelitian, di sini saya jelaskan dulu pengertiannya. Pengertian rancangan penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian, research plan. Rancangan penelitian yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian biasa disebut proposal penelitian. Rancangan penelitian yang pertama itu judul penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat tinjauan kepustakaan, yang kelima hipotesis, yang keenam populasi dan sampel, yang ketujuh variabel penelitian, yang kedelapan metode pengumpulan data, yang kesembilan metode analisis data, yang kesepuluh penulisan laporan. Contohnya bisa dilihat di sini, rancangan penelitian eksperimen. Nah, saya di sini mengambil contoh rancangan penelitian eksperimen sebagai berikut. Kelompok 1, perlakuan dengan tindak mencampur mineral zeoloid atau kontrol. Kelompok 2, perlakuan dengan mencampurkan mineral zeoloid sebanyak 1% ke pakan komersil 5 kg. Kelompok 3, perlakuan dengan mencampurkan mineral zeoloid sebanyak 3% ke pakan komersial 5 kg. Dan keempat, perlakuan dengan mencampurkan mineral zeoloid sebanyak 5% ke pakan komersial 5 kg. Keterangan, tiap kelompok terdiri dari 20 ikan lele pada setiap perlakuan, dan masing-masing memiliki 3 buah kuari untuk setiap perlakuan. Selanjutnya, populasi penelitian, responden penelitian dan contohnya. Yang pertama, populasi penelitian. Istilah ini mengandung beragam makna. Populasi subjek penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian dalam atau dari sesuatu penelitian. Setiap subjek penelitian otomatis menjadi anggota populasi subjek penelitian. Yang kedua, responden penelitian. Seseorang karena lazimnya berupa orang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis, ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel dan contohnya. Teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Contoh pengambilan sampel metode acak sederhana. Bisa dilihat di sini ada contohnya. Dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya, peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Contoh sampel acak atau sistematis. Pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi, setiap orang yang datang diurutkan 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka itulah yang dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian dengan contoh. Variabel penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Variabel merupakan hal apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk didapatkan informasi lebih lanjut. Terus, data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Data dapat berbentuk angka, kata-kata, atau gambar. Hasil olah dari sebuah data adalah informasi. Contohnya, perhatikan sebuah penelitian untuk melihat perbedaan di antara dua metode mengajar statistika. Misalnya, metode A dan metode B. Jika siswa laki-laki lebih baik dengan metode A, sedangkan siswa perempuan lebih baik dengan metode B, maka jenis kelamin merupakan variabel moderator. Selanjutnya, instrumen penelitian dengan contoh. Pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data untuk peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian. Macam-macam bentuk dalam instrumen penelitian secara umum adalah sebagai berikut. 1. Kuesioner atau angket. 2. Wawancara. 3. Observasi. 4. Dokumentasi. 5. Tes. Contoh penelitian yang menggunakan teknik wawancara, misalnya, adalah menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial antara seseorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Peroleh data ini adalah wawancara harus merupakan proses pewawancara dengan siswa dan juga gurunya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi.
Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar. Adapun contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, yaitu bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini. Seperti itu contoh dari teknik pengumpulan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data secara deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Macam-macam datanya yaitu ada berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan cakupannya, berdasarkan skala pengukurannya. Langkah-langkah penelitian deskriptif: pertama, perumusan masalah; kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan; ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data; keempat, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data; kelima, menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya, teknik pengolahan data diferensial. Teknik pengolahan data diferensial, teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari satu sampel dengan hasil yang akan didapatkan pada populasi secara keseluruhan. Yang kedua, jenis-jenis statistik inferensial. Terdapat dua jenis statistik inferensial. Pertama, statistik parametrik, yaitu teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan menggunakan data interval dan rasio. Yang kedua, uji T. Uji T digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan di tingkat probabilitas pilihan. Contohnya, uji T dapat digunakan untuk membandingkan skor membaca pada laki-laki dan skor membaca pada perempuan di sekolah A. Strategi dasar uji T adalah membandingkan perbedaan nyata antara kelompok X1 dan X2, menentukan apakah ada perbedaan yang diharapkan sebagai peluang. Selanjutnya, prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian. Prosedur penelitian merupakan tahapan atau langkah-langkah bagaimana penelitian itu harus dilakukan. Langkah-langkah atau prosedur penelitian: yang pertama itu memilih masalah, yang kedua studi pendahuluan, yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat merumuskan anggapan dasar lalu merumuskan hipotesis, yang kelima memilih pendekatan, yang keenam menentukan variabel dan sumber data, yang ketujuh menentukan dan menyusun instrumen, yang kedelapan mengumpulkan data, yang kesembilan analisis data, yang kesepuluh menarik kesimpulan dan menulis laporan.